Halo semuanya, selamat datang kembali di KL Podcast. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kembali lagi bersama saya, Gatan Pasar Salabi di acara KL Podcast. KL Podcast kali ini, kami dari P2M Jurusan Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II akan membahas mengenai meningkatnya penularan malaria di wilayah Papua apa sih penyebabnya. Pastinya teman-teman udah pada nggak sabar ya buat mendengarkan KL Podcast pada hari ini. Nah, pada episode kali ini kita akan mengundang Pak Beben selaku narasumber dosen kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II yang akan menjadi narasumber pada episode kali ini. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, mungkin boleh disapa-sapa dulu teman-teman yang di luar sana, pendengar setia KL Podcast Pak. Apa kabar? Selamat berjumpa dengan saya. Saya Beben Sebul Bahri. Saya staf pengajar di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II, khususnya mata kuliah pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Oke, sebelumnya kita nanya santai-santai dulu kali ya Pak ya, sebelum kita masuk ke materi. Gimana Pak untuk kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah juga baik. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa Pak? Kan yang saya tahu Bapak ini juga dosen PBAK ya Pak ya. Selain dari mungkin ngajar di kesehatan lingkungan, Bapak mungkin ngajar di univ lain atau jurusan lain gitu Pak? Kalau di unit lain saya tidak mengajar ya. Saya full mengajar di jurusan kesehatan lingkungan. Mungkin menjadi narasumber gitu ya, di pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di Dinkes Provinsi DKI Jakarta, atau juga aktif di himpunan ahli kesehatan lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Itu saja. Ya. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Pak karena sudah menyempatkan waktunya datang di acara kami di KL Podcast ini. Oh iya Pak, pada KL Podcast episode kali ini kita akan membahas tentang meningkatnya penularan malaria di Papua. Menurut Bapak apa sih penyebabnya Pak? Secara umum sih memang Papua merupakan daerah gitu ya, atau wilayah yang memiliki jumlah kasus malaria tertinggi khususnya di Indonesia. Nah, kendala di Papua ya, memang secara geografis gitu ya, Papua memang memiliki alam yang cocok menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Di sana ada rawa-rawa, ada hutan-hutan, gitu ya, banyak semak-semak, dan jumlah penduduknya juga masih relatif jarang. Nah, sehingga itu memang habitat yang cocok untuk perkembangan nyamuk Anopheles. Yang lain tentu kesulitan untuk menjangkau masyarakat, ya. Jadi tidak seperti misalnya di kota Jakarta. Akses sangat mudah gitu ya, kita mau pergi dimanapun juga di Jakarta sangat mudah. Nah, di Papua tentu relatif sulit ketika kita akan menjangkau masyarakat, jauh lebih sulit dibandingkan di daerah yang lain. Kira-kira itu ya, kenapa kok malaria atau Papua menjadi daerah yang endemis malaria. Yang pertama adalah karena memang di sana secara alamiah habitatnya sangat cocok untuk perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Kira-kira itu. Oke Pak, yang saya tahu nih Pak, berdasarkan informasi yang beredar, jumlah kasus penyakit malaria ini masih tergolong tinggi Pak. Dan pada tahun kemarin, kasus penyakit malaria di wilayah Papua masih di angka 38.623 kasus. Jika dikaitkan dengan grafik kasus malaria dari tahun ke tahun di wilayah Papua, apakah ada tantangan utama yang dihadapi dalam upaya untuk menghilangkan atau mengeliminasi penyakit malaria di wilayah Papuanya itu sendiri Pak? Makasih. Tantangan utamanya tadi, yang pertama adalah geografis ya, wilayah-wilayah relatif sulit terjangkau oleh para katakanlah pegawai dinas kesehatan atau pegawai puskesmas yang memiliki tanggung jawab menangani malaria. Hal yang lain mungkin sumber daya manusia, SDM-nya masih terbatas gitu ya.
jumlah pegawai masih terbatas di sana, sedangkan area yang harus dicapainya cukup luas. Kemudian juga mungkin apa lagi ya? Faktor tenaga kesehatan mungkin Pak? Ya jumlah tenaga kesehatan yang tadi yang masih kurang. masih terbatas. Iya. Dan satu lagi peralatannya yang mungkin juga perlu gitu ya, perlu dilengkapi lagi. Saya rasa itu. Kalau dari yang saya simak tadi Pak, dari penjelasan Bapak barusan, ada salah satu tantangan yang sulit untuk dipecahkan. Apakah karena dari masyarakatnya sendiri yang kurang berperan, atau memang kurangnya tenaga kesehatan dari upaya pengurangan tersebut Pak? Kalau dari masyarakat ya tentu kan, dalam setiap pengendalian penyakit tentu kita membutuhkan partisipasi masyarakat, ya kan? Upaya yang kita lakukan tidak akan berhasil jika masyarakat tidak berpartisipasi. Tapi masyarakat itu kan tentu perlu diberitahu, gitu kan? Nah, sehingga peran tenaga kesehatan untuk mengajak atau memberitahu kepada masyarakat menjadi sangat penting. Ya, bagaimana masyarakat mengetahui apa yang dia harus lakukan untuk melakukan pencegahan atau pengendalian penyakit malaria, ya kan? Kemana dia harus meminta tolong, gitu ya? Kalau misalnya atau di mana nyamuk malaria atau nyamuk Anopheles itu berada, ya kan? Apa yang dia harus lakukan, kan? Misalnya menggunakan kelambu yang berinsektisida, membersihkan semak-semak yang ada di sekitar rumahnya, ya, atau membersihkan genangan air. Kemudian juga kalau misalnya aktivitas keluar rumah pada malam hari harus bagaimana, gitu ya, menggunakan pakaian yang tertutup, menghindari digigit nyamuk. Nah, jadi masyarakat tentu harus diberitahu, dan itu adalah tugas dan tanggung jawab dari tenaga kesehatan untuk mengajak peran serta masyarakat untuk dalam pengendalian penyakit malaria tersebut. Baik. Oke, semakin menarik aja nih Pak pembahasan yang dipaparkan oleh Pak Beben. Berbicara mengenai upaya penanganan penyakit malaria di wilayah Papua. Kira-kira ada nggak sih Pak waktu yang tepat untuk melakukan penanganan penyakit malaria di wilayah Papua, Pak? Waktu yang tepat adalah sepanjang tahun, ya, sepanjang masa. Sekali lagi tadi secara geografis memang di daerah Papua banyak terdapat semak-semak, gitu ya, banyak juga genangan-genangan air, mungkin yang alami, mungkin yang buatan, sungai, rawa, dan lain-lain, gitu ya, yang memang ideal sebagai tempat perindukan nyamuk Anopheles. Nah, sekarang kan sehingga bagaimana caranya, gitu ya, kita, apakah masyarakat yang memang tinggal di sana atau kita yang bekerja di sana, bagaimana caranya supaya kita tidak tertular penyakit malaria. Kemudian juga ditambah juga misalnya kondisi rumah yang tidak rapat nyamuk, ya, sehingga memungkinkan nyamuk masuk ke dalam rumah. Nah, itu juga harus diperhatikan, gitu ya. Solusinya tadi misalnya tidur dengan menggunakan kelambu, kemudian tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak perlu, ya kan. Dan kalaupun memang harus beraktivitas di luar rumah, khususnya pada malam hari, gitu ya, maka kita harus mengetahui bagaimana caranya supaya kita tidak tergigit oleh nyamuk Anopheles tadi. Itu kira-kira. Jadi waktunya ya harus sepanjang tahun. Baik Pak. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus penyakit di malaria di Papua masih terus bertambah secara signifikan nih Pak. Lalu apakah ada kekurangan dalam sistem penanganan penyakit malaria di Papua sehingga menyebabkan penyakit malaria di Papua masih tergolong cukup tinggi Pak? Kalau penambahannya ya mungkin ya tadi ya, secara endemis memang kasus malaria banyak terjadi di Papua, gitu ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya SDM yang masih terbatas, betul. Peralatan dan sarananya yang juga harus dilengkapi lagi, gitu ya. Kemudian juga akses lokasi yang tidak semudah di provinsi-provinsi yang lain. Ya berarti solusinya ya tentu kalau memang misalnya SDM-nya yang terbatas, ya berarti kan harus disesuaikan dengan jumlah kebutuhan
kemudian juga peralatan dan sarananya juga harus dilengkapi. Dan kalau akses ya tentu harus harus disesuaikan gitu ya, akses di sana, bagaimana caranya kita bisa menjangkau kepada masyarakat yang relatif jauh gitu ya. Saya rasa itu. Lalu baik Pak, seperti itu ya. Berarti memang masih banyak kekurangan yang mengakibatkan penyakit malaria ini. Masih kira-kira dari Bapak, apakah ada tips atau pesan untuk teman-teman yang menyaksikan agar penyakit tersebut itu tidak semakin menyebar luas gitu Pak? Tips Ya, dari Bapak itu. pertama tentu kita harus menyadari dulu Iya. karena kita atau daerah kita atau negara kita itu berada di daerah tropis atau subtropis gitu ya, yang memang menjadi tempat yang paling ideal Iya. untuk perkembangbiakan nyamuk, segala macam nyamuk gitu ya, khususnya nyamuk Anopheles. Iya. Itu yang pertama ya. Sehingga kalau kita sudah menyadari itu, maka upaya yang harus kita lakukan adalah upaya yang setiap hari, setiap tahun, dan sepanjang masa. Karena nyamuknya otomatis akan ada gitu ya. Nah, tipsnya ya tentu jangan bosan-bosan gitu ya. Bagi kita tentu bagi kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan lingkungan gitu ya, jangan bosan-bosan. Yang pertama kita tentu mengajak partisipasi masyarakat sebesar-besarnya dengan cara memberitahu informasi ya kepada masyarakat apa yang dia harus lakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit malaria ya, atau mengendalikan nyamuk Anopheles di rumahnya. Yang kedua ya tentu kita juga harus melengkapi sarana, menambah kompetensi, misalnya kalau di beberapa daerah gitu, atau bukan di beberapa negara sudah menggunakan drone untuk larvasidasi. Mungkin itu bisa kita aplikasikan di Papua gitu ya, untuk di beberapa tempat kita menggunakan larvasidasi dengan menggunakan drone. Ya, jadi pemanfaatan teknologi yang modern dan maju. Saya rasa itu tipsnya, dan yang tambahan tips yang lain, kalau misalnya di suatu saat kita bertugas ke sana, ya kan, ke Papua, ya tentu kita harus mempelajari bagaimana agar supaya kita tidak tertular penyakit malaria pada saat kita bekerja di Papua. Saya rasa itu. Oh ya Pak, pada zaman sekarang udah di era 5.0 yang dimana kita bisa mengakses berita dengan mudah. Bisa dari televisi dan media sosial lainnya Pak. Nah saya sempat baca berita kalau di wilayah Papua sendiri masih berusaha untuk mengatasi penyakit malaria. Dan di berita tersebut juga memperkirakan bahwa penyakit malaria dapat diatasi sebelum tahun 2030. Nah pertanyaannya, kenapa penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Papua sampai mempunyai target sampai menjadi target 2030 itu harus sudah teratasi dan harus sudah terselesaikan gitu Pak? Target 2030 itu adalah target Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi kita atau Kementerian Kesehatan mentargetkan bahwa pada tahun 2030 Indonesia harus bebas dari malaria. Ya, termasuk Papua. Dan tadi kita harus sadari atau kita menyadari bahwa memang angka kejadian penyakit malaria tertinggi adalah ada di wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua, dipengaruhi oleh geografis wilayah Papua yang memang mendukung sangat ideal untuk tempat perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Nah tentu target itu di 2030 kan tentu ya kita berusaha tahun 2030 tidak ada lagi penularan lokal atau penularan setempat gitu ya, malaria, termasuk di Papua. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Sudah ada beberapa provinsi dan juga beberapa kabupaten yang dinyatakan bebas malaria. Bertahap selanjutnya sampai nanti tahun 2030 kita bisa berharap mencapai target seluruh Indonesia bebas dari penyakit malaria, termasuk provinsi atau Papua. Ya. Baik. Oke.
malaria masih menjadi salah satu penyakit menular berbahaya yang mengancam kesehatan penduduk Papua. Provinsi Papua berstatus sebagai endemi tinggi penyakit malaria yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina pembawa parasit. 92% kasus malaria nasional berasal dari tanah Papua. Dalam pengendalian penyebaran penyakit malaria ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan upaya pencegahan, diagnosis, dan pengobatan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program kontrol malaria. Nah, sudah tidak terasa nih, teman-teman, kita sudah tiba pada penghujung KL Podcast episode kali ini. Mungkin kita akhiri KL Podcast episode kali ini. Semoga episode kali ini menambah pengetahuan kalian semua, baik dari tenaga sanitarian atau kesehatan lingkungan dan mahasiswa kesehatan lingkungan mahasiswa kesehatan lingkungan dari univ-univ lain. Oke? Semoga episode kali ini memberi pengetahuan kalian sekaligus menambah ilmu juga informasi untuk teman-teman semuanya. Saya Gatot Pasha Salabi dan Saya Bebel Sebel Bahri. pamit undur diri, sampai jumpa di KL Podcast. Dadah. Terima kasih.